Yuk, siap. Ya sudah ya. Sudah on. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang sebelah kanan gimana? Oh, kebun biasa kebun itu mah. Baik, dalam kesempatan ini hari yang kelima ya, lomba nasi dan marawis serta kultum memperebutkan piala wagub dan piala wali kota atau PLT wali kota Tasikmalaya Pak Haji Yusuf. Pak Haji Yusuf juga keluarga seniman karena Buruk Mini itu putrinya pelukis terkenal Pak Pandi ya. Jadi ya mungkin dukungan terhadap dunia kesenian juga di Dewan Kesenian sebagai penasihat ya Buruk Mini itu luar biasa ya, tinggal dikirkan. Baik, alhamdulillah kegiatan ini juga didukung oleh dilaksanakan oleh EPP, Forum Pondok Pesantren, juga DMI, Badan Komunikasi Pundarin Masjid, BKPRI Kota Tasikmalaya, Format, Forum Majelis Taklim, juga FKDT, Hipatas, FKB, PKB, Forum FPF, Forum FPK, FPK ya, dan juga difasilitasi oleh Dewan Kesenian Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah Dewan Kesenian Kota Tasikmalaya mensupport, memfasilitasi, menyediakan berbagai macam juri dalam bidang kesenian, yaitu juri nasi dan juri marawis. Alhamdulillah juri nasi dan marawis ini pertama Kang Apep Salahuddin SPD, ya beliau adalah guru dan juga praktisi nasid, juga ketua ANN Asosiasi Nasid Nasional Kota Tasikmalaya. Dia juga vokalis nasid ya, dengan teman-temannya, dengan jam terbangnya luar biasa gitu ya. Dan dia juga koordinator bidang nasid di Dewan Kesenian Kota Tasikmalaya di Rukun Seni Religi. Yang tengah Ibu Siti Umami Ajija SPD, Sarjana Pendidikan Sarjana Seni ya, Sarjana Pendidikan Seni. Beliau juga praktisi marawis dan nasidnya, vokalis nasid, vokalis marawis, pokoknya nama bangsa nyanyi ayo diborong ya, pop ya, siap ya. Dan beliau juga pengurus di Dewan Kesenian Kota Tasikmalaya di Rukun Seni Religi. Dan yang terakhir mungkin Kang Samsul, seperti biasa Kang Samsul itu kalem orangnya, kalem datangnya juga pas mulai baru datang gitu. Kang Samsul ini sarjana syariat lulusan IAIC Cipasung. Dia juga bergabung dengan grup Nasib Jin dan Cipasung yang sering menjuarai lomba-lomba gitu ya, di Priangan Timur dan juga di Jawa Barat. Di Borong selalu juara pertama biasanya. Selanjutnya dia juga mendirikan grup Nasib Sultan di Pasar Sukawato. Dan alhamdulillah Sultan ini juga sering menjuarai lomba-lomba marawis ya. Sehingga ini mungkin pakar-pakarnya lah di bidang nasi dan marawis seperti demikian ya. Kang Samsul juga koordinator marawis di Rukun Seni Religi Dewan Kesenian Kota Tasikmalaya. Saya sendiri belum pernah memperkenalkan diri selama ini. Dan kesempatan ini mungkin saya memperkenalkan lagi. Nama saya Cecep Iib ya, dari Konsul Arif ya. Kebetulan saya juga ketua Rukun Seni Religi Dewan Kesenian Kota Tasikmalaya. Saya juga memimpin nasid, memimpin juga marawis. Alhamdulillah saya sering mengikuti apa-apa. Terakhir mungkin se-Jawa Barat ya, seni religi marawis digabungkan dengan grup dan tari payung. Alhamdulillah juara ketiga se-Jawa Barat ya. Saya sendiri yang mungkin memimpinnya gitu ya, memanajeri grup tersebut. Dipadukan dengan blok ya, luar biasa itu. Ternyata blok itu nilai religinya sangat tinggi ya. Kira itu ya. Baik, itu pengalaman saya. Termasuk juga saya mungkin pernah di MNC TV atau di TPI menjuarai ajang audisi piala lawak ya, Piala Dunia Tawa. Makanya saya mohon maaf kalau MC-nya jika celiwura sebab tidak dibayar gitu nya, mau dibayar baru.
Cebruk itu tadi karena mungkin saya pernah di MNC TV atau TPI grup Sungai Borela juara satu Piala Dirgantara Tawa tahun 2010 ya, alhamdulillah. Dan sekarang teman kita dari Ar-Rahmah sedang insya Allah Selasa dan Rabu juga sedang mengikuti lomba syiar Voice of Ramadan di GTV ya. Dari teman-teman dari Ar-Rahmah, dari Rukun Qasidah di KKT ya, juga dari LASKI juga hubungannya luar biasa. Mewakili Kota Tasikmalaya untuk ajang nasional audisi ya. Itu Rizky dan siapa? Sipa ya, Sipa dan Rizky ya. Itu ajang nasional. Insya Allah sekarang sudah ada di Jakarta dan Selasa dan Rabu tampilnya ya. Saya mengalami betul bagaimana yang namanya audisi di TV ya. Luar biasa dan alhamdulillah saya juga ternyata pernah menjadi juara pertama juga di MNC TV atau di TPI Lomba Lawak ya, grup Sungai Borela. Selanjutnya saya juga pernah di host Radar TV ya, di Pos Ronda juga, dan juga di RTV juga pernah ngisi acara ya, ABG Asik Berlangsung ya. Dan juga di TV-TV nasional dan yang lainnya ya, di MNC TV juga pernah. Saya juga pernah jadi pemeran di Hajat Mustafa gitu ya. Dan banyaklah film-film yang saya bidangi tapi ternyata tetap tidak terkenal gitu ya. Tidak apa-apa. Karena yang saya hanya hiburan saja, refreshing ya, sambil mencari uang gitu ya. Baiklah, sekali lagi saya mohon maaf kalau mungkin setiap MC saya nyantai saja gitu ya. Tidak terlalu serius karena apalagi di bulan Ramadan ngantuk ya gitu. Dan tidak jelas juga bayarannya. Tapi insya Allah mungkin Allah yang membayarnya dengan pahala yang berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saya sengaja memperlambatkan MC ini supaya jadi yang sudah terbiasa dengan kalemnya gitu ya. Kak Samsul Basar ya, sarjana syariah ini selalu datang dengan santainya gitu ya. Baik, kita mulai saja untuk event lomba yang hari kelima ini. Yang pertama ada Nasin MBT Majlis Dikir Terapi dari Bantar Gedang, Kota Baru, Ciberem, Kota Tasikmalaya. Lalu ada Nas Filipois. Selanjutnya ada grup Marawis Al Ikhlas Sakir Ciberem ya, Kota Tasikmalaya. Juga dari Marawis Al Mubarok ya. Al Mubarok. Al Pasan. Udah obo ini macet di jalannya luar biasa. Ya Allah. Baiklah, selanjutnya kita mulai saja karena the time is waktu dan the time is uang ya, the money is uang. Kita mulai saja. Nasin yang pertama, Nasin MBT Majlis Dikir Terapi dari Bantar Gedang, Kota Baru, Ciberem, Kota Tasikmalaya. Tepuk tangan. Inilah dia MBT Majlis Dikir Terapi. Cik, cik,
C C Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami grup Nasib NCT dari Pondok Pesantren Majelis Zikir Sidoarjo Tasikmalaya akan membawakan 3 buah lagu. Lagu yang pertama berjudul Ramadan, lagu yang kedua dan ketiga berjudul Iman Mutiara dan Gabalan Mata. Langsung saja kita ke lagu pertama yang berjudul Ramadan. Selamat menyaksikan dan mendengarkan. Ya nuran hilal aqbil bansyauqa wa qalbus sama nahwas sama mutawanniman la tawani antani ruhi dawa
ketiga berjudul Iman Mutiara dan Jagalah Mata. Selamat menyaksikan dan mendengarkan. Demikian penampilan dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tep. Ya, wahan. Ya, ya. Baru geus ngagorowok aing. Jadi we isi nabi. Coba tuh bayaran.
Ya, tepuk tangan buat Nasin MDT Majelis Dzikir Terapi ya, Banten Jeddah Kota Baru Ciberem. Asa zaman ini ya Nasin pertama Al-Arqom. Gayana gitu namanya. Dari Malaysia ya. Luar biasa suaranya menggema. Baik, selanjutnya Nas Filipois. Nas Filipois ini dari Institut Agama Islam Cipasung, Singapana, Kabupaten Tasikmalaya. Inilah dia, Nas Filipois. Tepuk tangan. Bangga Nas Filipois. Nas Filipois ini yakin berjenis kelamin perempuan karena semuanya pakai kerudung, normal semuanya. Ada maskernya Neng? Oh enggak ya. Yang gak nyanyi pakai masker ya? Yang nggak nyanyi pakai masker ada nggak? Dari coba dipakai dulu maskernya. Kalau yang nyanyi, jadi bagi para peserta biasakan yang tidak nyanyi pakai masker. Kalau yang nyanyi boleh dibawahkan maskernya ya. Karena ini protokol kesehatan. Jadi setelah nyanyi tutup lagi, sebut nyanyi ya, tutup, buka dulu nyanyi, lalu tutup lagi. Ya. Itu mungkin menjaga protokol kesehatan karena sepak bola saja juga sama ketatnya luar biasa. Kita menyaksikan tadi malam dengan kesedihannya Persib lah ulah diomongin Persib itu sedih. Ya, terima kasih atas perhatiannya dengan memakai masker. Sekali lagi kepada peserta yang lain bagi yang tidak mengeluarkan vokalnya supaya maskernya dipakai, sedangkan yang mengeluarkan vokal maskernya bisa dibuka, dikebawahkan ya untuk menjaga protokol kesehatan. Baiklah, sekali lagi inilah grup penampilan yang kedua, grup Nas Filipois dari IAIC. Jawa begitu sama saya nggak percaya. Assalamualaikum salam sejahtera dari kita semua untuk semuanya. Semoga Allah beri keberkahan untukmu, untuk kita semua yang menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Detik waktu terus berlalu, nafas hidup terus berhembus, ingatkan diri singkatnya hidup ini, harta yang tiada guna, enggak semua dan binasa. Ingatkan diri kita semua miliknya, serta kita hidup sementara.
Terimalah penghambaanku, biarlah ku berharap cintamu. Assalamualaikum, salam sejahtera dari kita semua untuk semuanya. Semoga Allah beri keberkahan untukmu, untuk kita semua yang menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek dulu habis ngegerutu. Ya, Nas Pilih Boys dari Institut Agama Islam Cipasung, luar biasa. Namanya si Neng mah bisa main game namanya teh kan. Main game drum. Cek tuh. Tapi pas nyebut jeung lagunya. Hebat luar biasa. Jadi aya nama bermusik nasi teh bisa bermain game. Baik, selanjutnya grup Marawis. Sudah ada di sekitar lokasi grup Marawis? Saya mau manggil tapi ternyata tidak ada yang kelihatan yang berpakaian Marawis. Ya baik. Pertama grup Marawis Al-Ikhlas di Sakir yang hari kedua kalau tidak salah ya pernah kesini karena salah menjadwal dan diminta hari ini datangnya gitu ya. Karena WA daftarnya pas waktu daftar ulang, pas waktu technical meeting daftarnya, sehingga tidak dimasukkan namanya ke nomor grup WA peserta dan akhirnya ketinggalan informasi. Tahu-tahunya ternyata dikiranya hari Selasa, hari Rabu ya, Kamis, hari Jumat ya, Sabtu ya itulah. Dikiranya hari Jumat datang ke sini, ternyata bukan, nah, harusnya hari ini ya. Tapi ternyata hari ini tidak ada entah fudung entah apa ya. Tapi mudah-mudahan saja mungkin tidak ada masalah. Selanjutnya juga Al-Mubarok. Ada Al-Mubarok, grup Maris Al-Mubarok. Sekali lagi kami panggilkan bila ada. Tadi sudah daftar ulang belum? Belum ya. Baik, kami panggil grup Marawis. Yang pertama grup Marawis Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ya.
Al-Ikhlas Cisangkir yang hari Jumat pernah datang ke sini, tapi karena hari Jumat itu pesertanya membludak, semuanya hadir 5 grup sehingga tidak kebagian tampil ya. Tadinya kami mau fasilitasi untuk tampil, tapi ternyata waktunya tidak memungkinkan. Bahkan peserta kultum sampai kemalamannya ya. Peserta kultum waktu Jumat sampai malam ya, sampai malam karena nasi dan marawisnya komplit 5 grup dan mengalami kendala Jackson biasalah. Baik, sekali lagi grup Marawis Al-Ikhlas Cisangkir dan grup Marawis Al-Mubarok entah dari mana tidak ada di sekitar sini. Bagaimana dewan juri? Bagaimana panitia? Waktu sudah menunjukkan jam 16:15 menit. Oke, tunggu 10 menit lagi. 5 menit saja. 2 menit. Kita tunggu 2 sampai 5 menit. Acok-acok ya. Kita tunggu sampai rehat. Tapi itu kayak bayi ngopinya dah, sama ya. Kita tunggu beberapa menit untuk menunggu keputusan apakah mereka akan tampil atau tidak. Kalau seandainya tidak ada karena sudah melebihi jam 4, berarti saya serahkan ke panitia ya. Apakah diskualifikasi ataupun bagaimana ya. Yang jelas waktu hari Jumat Al-Ikhlas Cisangkir sudah datang ke sini tapi salah jadwal ya. Dan ternyata hari ini tidak bisa hadir. Baik, sekali lagi alhamdulillah kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh pondok pesantren ya, dengan ormas-ormas yang lainnya, baik BKPRMI Badan Komunikasi Remaja Masjid yang waktu hari Jumat membagikan takjil, paket buka nasi box 100 paket luar biasa. Juga ada dari DMI, dari Forum Format Permestalin, lalu juga dari forum yang lainnya, FKDT, Patas, dan tidak lupa mungkin kami terima kasih kepada Dewan Kesenian Kota Tasikmalaya yang telah memfasilitasi dewan jurinya supaya minta dari Dewan Kesenian yang kompeten. Dan alhamdulillah dewan juri ini Kang Apep SPD, beliau adalah praktisi nasib, vokalis juga, pembimbing juga, guru juga ya. Ketua ANN Asosiasi Nasib Nasional Kota Tasikmalaya, juga koordinator nasib di Rukun Seni Religi Dewan Kesenian Kota Tasikmalaya. Selanjutnya yang berjenis kelamin perempuan yaitu Siti Umami Azizah, sarjana pendidikan ya. Beliau adalah sarjana pendidikan seni ya. Juga vokalis nasib dan juga vokalis marawis ya. Dia spesialisnya di vokalis dan beliau juga guru seni budaya, juga pembimbing nasi dan marawis, juga pengurus di Rukun Seni Religi Dewan Kesenian Kota Tasikmalaya. Selanjutnya yang ketiga yang penampilannya santai dan ya santai saja segalanya. Datang pun santai gitu. Yang penting mah ya video, tinggal nggak video gitu. Samsul Basar SJ sarjana syariah lulusan dari sana. Beliau pernah gabung di Ajidan, juga di grup Sultan Pesantren Subhanallah yang sering menjuarai marawis baik tingkat kabupaten kota, peringkat timur juga tingkat Jawa Barat, selalu juara pertama. Luar biasa ya. Jadi ini mereka adalah praktisi seni nasi dan marawis yang menjuliki di sini, jadi sudah malang melintang dalam dunia lomba nasi dan marawis. Selanjutnya alhamdulillah kita juga difasilitasi, didukung oleh sound system ya. Sound system dari Kang Kepler. Beliau ini musiknya dari orkestra simfoni ya. Musik orkestra simfoni. Kang Kepler juga merupakan sekretaris Dewan Kesenian Kota Tasikmalaya. Luar biasa bantuannya, karena kalau mencari sound system luar biasa ya. Ya. Udah lebih dari 5 menit. Baik, kita hitung saja dari mulai 1 sampai 100 ya. Oh 10 boleh. Baik, kita hitung 1 sampai 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 setengah, 9 3/4, 9 10 10. Dengan ini grup Marawis Al-Ikhlas Disakir dan Al-Mubarak, grup Nasib Al-Mubarak dengan ini sebagaimana panitia didiskualifikasi. Terima kasih hari ini untuk tampil grup Nasib yang sudah hadir, luar biasa ini nasibnya. Insya Allah mungkin tepuk tangan dulu untuk yang tampil hari ini. Selanjutnya kita saksikan lagi besok hari Selasa, hari terakhir lomba nasib Marawis dan Kultum ya. Dewan juri yang terhormat, tugas kita 1 hari lagi, jadi kalau tidur tidak akan mengganggu ya kalau kesananya. Kalau kemarin tidur siang jam 3 langsung ngeropianya langsung mereja jam 3 langsung sini ya. Kalau nanti mungkin silakan lah sampai buka ya kan udah tidur pulas. Nah, lumayan ya yang namanya lomba maraton itu setiap hari harus meluangkan waktu yang tepat gitu ya, luar biasa. Dan hari Rabu insya Allah akan ada penutupan di sini dan juga pengumuman kejuaraan dan juga pembagian hadiah. Hadiahnya ada piala dari Wali Kota Tasikmalaya PLT Pak Haji Yusuf, juga dari Gubernur Jawa Barat, Wakil Gubernur Jawa Barat, Pak Haji Ulu ya. Luar biasa lomba ini, walaupun waktunya mepet persiapannya tapi bisa terlaksana dengan baik di saat pandemi ini, di mana orang-orang kesulitan mengadakan kegiatan-kegiatan, tapi di sini alhamdulillah bisa dilaksanakan kegiatan Ramadan ya. Baik, demikian mungkin untuk kegiatan lomba nasi dan marawis. Nah, selanjutnya saya serahkan untuk lomba kultum dengan MC yang terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbil nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahu alazim. Puji syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan oleh Allah SWT, sehingga kita semua dari rumah sampai sini aman, terkendali ya. Terus kemudian bersalawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada tabiinnya, tabiatnya, dan kemudian nanti di yaumil akhir mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih ya kepada Bapak Dewan Juri dari Nasib dan Marawis, Dewan Juri yang dari DKKT ya, Kang Apet, Teteh, terus Kang Saiful ya, terus hadir Dewan Jurian Nasi dan Marawis. Cuman sangat disayangkan ya untuk hari ini kayaknya agak encer untuk masalah Nasi dan Marawis. Bagi kita encer, tapi kalau buat Dewan Juri lebih nyaman kayaknya karena beliau bisa pulang lebih awal. Oke, Nasi tadi sangat luar biasa ya, baik dari MDT atau Majelis Dzikir Terapi, kemudian dari Mas Billy Voice ya, dari Cipasung, sangat luar biasa. Ada apa ya, ada keunikan tersendiri. Kalau dari MDT saya lihat tadi seragamnya luar biasa dan kelihatan lebih maco ya kan. Kalau laki-laki lebih maco, lebih kuat, dan mudah-mudahan hatinya juga tetap kuat gitu ya, dan imannya juga kuat. Amin ya rabbal alamin. Kalau tadi dari Putri cantik luar biasa,
ya, sangat indah lantunnya dan ada keunikan sendiri ya. Tadi bermain musik dengan sesuatu aplikasi yang serba modern tapi lebih nyaman didengar juga ternyata. Itu juga berarti buat teman-teman kedepannya kalau memang bikin musik yang lebih gampang, artinya nggak ribet ya, nggak harus bawa alat, itu bisa loh pakai aplikasi seperti itu ya kayak. Oke. Saya ucapkan terima kasih yang banyak yang sebesar-besarnya. Dengan hormat saya ucapkan kepada pimpinan Pondok Pesantren Al-Mujahidin, Bapak Kiai Yusuf Roni yang sudah memberikan waktu dan nafasnya dengan menghadirkan acara panggung gemar Ramadan, dan mudah-mudahan beliau selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi limpahkan rezekinya, dan yang paling penting itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya berucapkan terima kasih juga kepada Bang Ansa Kiai Haji Waryono ya, dari MDT ya Pak Haji ya, yang sudah berkenan, dan beliau juga salah satu dari panitia ya Pak Haji ya. Dan mudah-mudahan Pak Haji juga selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keluarganya, dan juga yang paling penting juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sore hari ini bisa hadir tepat waktu ya, terutama para kutum dari tadi sangat luar biasa. Sudah banyak antusias yang sudah hadir di acara kali ini. Untuk hari ini saya informasikan penampilan kutum baik putra maupun putri itu ada 9 orang, 5 orang diantaranya kutum putra, terus kemudian ada 4 orang diantaranya kutum putri. Dan insya Allah untuk kutum putri kita mulai dari urutan peserta 017 sampai 20. Kemudian untuk putra kita mulai dari 21 sampai 25. Oke, kepada para peserta kutum putra maupun putri yang memang saat ini belum daftar ulang, kami tunggu di depan panggung menghadap ke Kang Rizal ya, yang pakai baju hijau, yang dalamnya agak hitam-hitaman, yang lebih dalamnya juga lumayan agak hitam. Ya, silakan bisa menghadap ke beliau untuk daftar ulang. Di sini untuk kutum putra yang sudah daftar, yang sudah daftar hadir dari peserta putra yaitu dengan nomor urut 21 ya. 21 terus 22 jadi ciri ya. Ini 21 gua. Oke, silakan. Yang sudah hadir putra nomor berapa aja? 24. Dari 21 dong. 21, terus 24. Terus 23 ada belum? 23 sudah hadir belum? Halo, 23 sudah hadir belum? 25? 25. Dari putri? Baru 18 saya hadir. 20 juga udah hadir. Ucu, Erin, dan Piani ya sudah hadir juga ya. Sebelum dimulai untuk acara kultum putra ya, sambil menunggu dewan juri yang saya hormati, juga saya panggilkan kepada peserta kultum putra dari urutan 23 sama 25 yang belum daftar ulang, silakan kami tunggu di depan panggung. Dan juga dari peserta putri nomor urut 17, 19 juga belum hadir ya. 17 dan 19 juga belum hadir. Oh sudah ada 19. Oh iya, sorry kan. Nomor 19 sudah hadir ya. Berarti kalau untuk putri yang belum hadir itu nomor 20 ya. Nomor 20 yang belum hadir. Oke, sambil menunggu peserta yang sudah datang, saya ucapkan assalamualaikum. Terima kasih kepada Bapak Dewan Juri dari Forum Majelis Taklim ya, Forum Majelis Taklim Kota Tasikmalaya, Bapak
Ajengan dengan OP maka waktu yang tepat di atas di meja dewan juri. Begitu juga kepada Ustadz Lili, pengarah sahabat Lili, beliau juga salah satu bagian dari FPP Kota Tasikmalaya yang saat ini juga sudah hadir. Maka pengarah sahabat Lili di aturan calik di masih panas ya. Dan juga sambil menunggu dewan juri yang satu lagi, saya Dokter Kiujang juga yang belum sempat hadir. Namun tidak masalah ya, tidak masalah jika nanti ada salah satu dewan juri dari kita yang tidak sempat hadir. Kalian nanti jangan khawatir. Jangan khawatir pakai jelok melei atau gimana, karena memang kalaupun kemudian nanti salah satu dewan juri yang tidak bisa hadir, kita akan menampilkan video, kita akan rekam mulai dari pertama kalian penampilan sampai akhir, dan itu nanti akan dinilai langsung oleh dewan juri yang memang saat ini tidak bisa atau berkenan tidak hadir. Jadi sekali lagi kepada peserta kultum putra maupun putri yang memang saat ini dewan juri, salah satu dewan juri yang tidak bisa hadir, jangan khawatir perihal penilaian. Oke, jangan khawatir karena kami panitia sudah menyediakan video nantinya, insya Allah kami rekam dari awal sampai akhir dan langsung kita berikan kepada dewan juri yang tidak bisa hadir untuk dinilai. Oke, sudah lumayan, udah 5 ya? Sudah 5, kita mulai acara Kultum Putra dan Kultum Putri ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut kepada pemanggilan peserta ya dari Kultum Putra. Kultum Putra dulu yang saat ini lumayan sudah hadir. Peserta dari 21 Kultum Putra dengan nomor urut 21 Saudara Andi Kusmawan. Sudah ada? Saudara Andi Kusmawan, kami tunggu di atas panggung. Dan nanti persiapannya kepada Kultum Putri dengan nomor urut 17. Oke? Nomor urut 17 atau 18 nanti persiapan. Angkat. Assalamualaikum ya ahi ya uhdi. Assalamualaikum ya ahi ya uhdi. Salam salam lakum jami'an wa la tansa ikra salawat idza antum umat Muhammad wa la tansa ajib salami. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bitaufiqi wal hidayah wa nasta'inuhu bihawlihi wa quwwatihi al-qawiyyah fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Tiada sanjungan ucapan yang paling tinggi, tiada perkataan yang paling mulia, tiada puji yang abadi, tiada puja buat sang raja alam semesta, rajanya alam yang mengendalikan seluruh makhluk yang ada di dalam dunia. Kecuali marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada ilahi Rabbi. Salawat bertangkaikan salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam yang namanya selalu disebut siang dan malam, yang namanya tidak akan musnah di telan zaman selama bumi masih berputar, lautan masih bergelombang, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah saya akan membawakan tema yang berjudul Santri Generasi Penerus Bangsa dan Agama. Hadirin rahimakumullah. Santri adalah panggilan untuk seseorang yang sedang menimba ilmu pendidikan agama Islam selama kurun waktu tertentu dengan jalan menetap di sebuah pondok pesantren. Santri berjuang untuk dirinya sendiri, masyarakat dan bangsa ini. Sedih, merintih, perih, itu suatu hal yang dialami seorang santri untuk menjadi generasi penerus bangsa yang baik dan dipercaya. Agama menghendaki, negara begitu menanti sosok-sosok santri idaman hati dengan jiwa yang suci, yang penuh pengabdian terhadap bangsa dan ilahi Rabbi. Agama memerintah, negara begitu mengunggah semangat jiwa santri yang cerah, yang meneruskan cita-cita agama fisabilillah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa demikian? Karena ada setiap golongan di antara orang-orang mukmin harus ada yang memperdalam pengetahuan agama Islam dan memberi peringatan kepada kaumnya agar mereka dapat menjaga dirinya. Pada ayat di atas menjelaskan bahwasanya tidak sepatutnya, tidak seharusnya orang-orang muslim, orang-orang mukmin itu semuanya ikut berperang. Mengapa demikian? Karena dari setiap golongan di antara orang-orang muslim harus ada yang memperdalam pengetahuan agama Islam. Untuk apa? Untuk menyebarkan kebenaran, menjauhkan kesesatan, menguatkan keimanan, agar dirinya selalu terjaga dari kezaliman-kezaliman yang berpengaruh terhadap keimanan. Hadirin rahimakumullah. Menuntut ilmu juga merupakan salah satu jihad fisabilillah. Karena kenapa? Karena bertujuan untuk membangun agama Allah dan mempertahankan agama Islam dari ajaran-ajaran Yahudi yang menyesatkan. Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a." Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia pulang kembali. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maka dari itu, beruntunglah bagi seorang santri yang sedang menimba ilmu pendidikan agama Islam, karena ia berada di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Santri adalah generasi penerus bangsa dan agama yang akan melanjutkan perjuangan-perjuangan para ulama di masa yang akan datang dan menjadi imam al-muttaqin atau pemimpin yang bertakwa bagi seluruh manusia yang akan menunjukkan kepada kebenaran, menjauhkan kepada kesesatan. Rasulullah SAW bersabda, "Al-ulama'u warasatul anbiya." Ulama adalah pewaris para nabi. Dan siapakah pewaris para ulama? Pewaris para ulama adalah para santri sendiri. Wa mayyalil mudaffayati khulafa anhu fil irabi idza ma'udifa. Apabila ulama telah tiada, maka santri jadi pengganti ulama. Benang merahnya adalah ta'alam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah, karena tidak ada satu orang pun manusia yang dilahirkan dalam keadaan pintar.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo. Halo, halo. Halo. Oke, tepuk tangan untuk penampilan pertama ya dari Kultum Putra Saudara Andi Kusmawan. Ya, Saudara Andi Kusmawan. Tepuk tangan dong. Biar semangat gitu ya. Biar semangat buat beliau juga. Ini ada beberapa pesan yang sangat penting yang bisa dicermati bersama tadi ya dari beliau. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya panggil kepada peserta putri ya, peserta putri dengan nomor urut 17. Sudah ada di lokasi atau belum? Oh, sudah ada. 17. Oke. Saudari Iis Rahayu ya. Oke. Kalau memang sudah ada di lokasi silakan naik panggung ya. Teksnya sudah. Oke. Oh ya, sekali lagi perhatian kepada semua peserta nih. Semua peserta nih yang mau tampil, tolong perhatikan waktu kalian tampil. Ya. Saya sebutkan di sini lampu hijau akan menyala ketika kalian sudah membacakan salam. Artinya waktu kalian mulai dihitung. Ya. Kemudian nanti lampu kuning akan nyala itu di menit 5 menit setengah. Oke, 5 menit setengah. Jadi dari kuning ke merah itu masih ada waktu 1 menit setengah. Bisa dipahami? Jadi setelah nanti kuning masih ada 1 menit setengah untuk melakukan kesimpulan atau apapun. Silahkan bebas. Diusahakan nanti jangan sampai ya lewat ya. Kalau lewat ya luar biasa nanti. Karena kita juga fokus juga terhadap waktu ya. Jadi tolong kepada semua peserta perhatikan waktu. Terima kasih. Bangga. Saudari Israel, tepuk tangan buat beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Dewan juri yang saya hormati, para tokoh ulama, kiai, asatidz dan ustadzah yang saya hormati, serta hadirin yang berbahagia. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Beberapa minggu yang lalu, Indonesia digegerkan dengan sebuah berita bom bunuh diri di gereja Makassar. Betul tidak? Betul. Siapa pelakunya? Pelakunya katanya sih dia orang Islam. Alih-alih jihad fisabilillah. Nah, betul tidak ajaran Islam seperti itu? Jawabannya akan saya sampaikan dalam pidato saya yang berjudul Islam Mutawasit, Islam Moderat, Islam Toleran. Hadirin rahimakumullah. Islam tersebar luas secara lemah lembut dan toleransi, bukan dengan kekerasan atau intimidasi. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik.
Maka sebab Allah lah engkau berperilaku baik kepada mereka. Apabila engkau berperilaku kasar, maka mereka akan menjauhimu. Hadirin rahimakumullah, sehingga dengan kelemah lembutan Nabi Muhammad SAW dapat mengislamkan Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, dan kafir Quraisy lainnya. Dan di Indonesia juga dengan kasih sayang Wali Songo pada zaman dahulu, mereka dapat mengislamkan hampir seluruh penduduk yang ada di Pulau Jawa. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa itu semua bisa terjadi? Karena Islam yang benar adalah Islam yang mendidik, bukan yang menghardik, yang mengajak, bukan yang menginjak, yang merangkul, bukan yang memukul, yang memahami, bukan yang mengintimidasi, dan yang bersikap ramah, bukan yang marah. Makanya saya suka heran, ada orang yang mengatakan bahwa Islam itu intoleran, Islam itu anti Pancasila. Lah, mereka tidak tahu sejarahnya seperti apa. Saya sedikit bercerita. 75 tahun yang lalu, setelah Indonesia merdeka, para founding father merumuskan dasar negara yang salah satunya itu Pancasila. Kemudian ada satu poin yang sedikit menyinggung perasaan atau orang-orang non-Islam, sehingga perwakilan dari mereka pergi ke Dr. Andes Muhammad Hatta kala itu. Poin itu berbunyi, ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lantas Muhammad Hatta berpikir kembali, benar juga, Indonesia ini terdiri dari suku, budaya, dan agama yang berbeda-beda. Sehingga dari sana Dr. Andes Muhammad Hatta pergi ke ulama dan kiai. Sebelum sidang PPKI dimulai, Dr. Andes Muhammad pergi ke para kiai untuk mendiskusikan hal tersebut. Sehingga setelah diskusi, timbullah satu konsep dari Ki Bagus Hadikusumo, yaitu konsep filsafat garam. Apa itu konsep filsafat garam? Ada yang tahu? Konsep filsafat garam berarti terasa namun tidak terlihat. Maksudnya begini, kalimat dengan menjalankan kewajiban syariat bagi pemeluk-pemeluknya itu dihapuskan dan diganti dengan kalimat yang sifatnya umum, tapi itu tujuannya tetap untuk Islam. Terasa bukan? Tapi tidak terlihat. Masya Allah, tabarakallah, sehingga muncullah keputusan bahwa poin tersebut diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Betapa bijaksananya, betapa toleransinya para ulama zaman dahulu. Dan kenapa orang-orang pada zaman sekarang bilang Indonesia Islam itu anti Pancasila, Islam itu intoleran? Itu salah besar. Justru Pancasila itu lahir dari pemikir-pemikir orang Islam. Hadirin rahimakumullah, seperti yang sudah saya sampaikan, Islam itu lurus dan toleran. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, ahabbuddin ilallah al-hanifiyah was-samhah. Beragama yang paling Allah cintai adalah yang lurus dan yang bertoleransi. Hadirin rahimakumullah, saya mau bertanya di sini, apakah hadirin di sini pernah menemukan satu ayat di dalam Al-Quran yang jika kita atau berbeda pemahaman dengan orang lain itu harus menjauhi mereka? Ada tidak di dalam ayat Al-Quran? Tidak tentunya. Justru di dalam Al-Quran untuk beragama Islam itu tidak ada paksaan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Nah, sekarang paksaannya baik itu paksaan secara lembut ataupun kasar. Memang ada paksaan secara lembut. Saya kasih contoh. Misalkan di sini akang-akang atau teteh-teteh ada yang mau berniat bersedekah ke suatu tempat yang sedang ada bencana alam misalkan. Kemudian akang teteh ini membawa beberapa dus mie instan, Indomie atau Super Mie ya. Nah, kemudian ketika sampai di sana ada yang meminta, "Kak, minta mie-nya, bisa minta Indomie-nya." Terus menjawab, "Boleh, saya akan kasihkan mie ini asalkan Anda masuk Islam dulu." Nah, ini secara halus contohnya
seperti ini, apalagi secara kasar, yaitu seperti tadi adanya bom di gereja katedral Makassar. Itu bukan ajaran Islam. Islam tidak mengajarkan hal seperti itu. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama menyebarkan Islam yang mutawasid, Islam yang toleran, Islam yang moderat. Stop radikalisme, stop ekstremisme, yaitu dengan cara yang pertama, belajar ilmu agama yang gurunya sampai langsung hingga Nabi Muhammad SAW. Perluas wawasan, perdalam ilmu. Yang kedua, kendalikan emosi. Perluas wawasan, perluas pergaulan, perkuat ukhuwah, hingga kita terhindar dari sikap eksklusif, sehingga mudah merasa benar sendiri dan mudah menghakimi orang lain. Yang ketiga, saling menyayangi satu sama lain antara makhluk Allah. Hadirin rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, lugas, tegas ya. Isi maknanya sangat enak, nyaman, luar biasa juga. Terus kemudian itu juga salah satu bahan ya untuk kita semuanya, agar kita bisa lebih beragama dengan damai, lebih beragama lebih santai ya, dan kita juga bisa menerima semua golongan dan juga sebuah agama, seperti itu kira-kira. Oke, peserta selanjutnya yaitu dari Kultum Putra. Kultum Putra dengan nomor urutan 22. Ya, Kultum Putra dengan urutan 22 Saudara Eli Nugraha. Kalau di Jawa jadi Nugroho ya. Bilangnya. Maka sekali lagi waktunya harus diperhatikan. Oke, mengajar waktu saya dapat di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdu wa syukru lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta sahabat gemar Ramadan yang insya Allah muliakan, merupakan anugerah terbesar bagi seorang hamba ketika berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang diberkahi ini, karena ia akan memetik sekian banyak faidah yang besar apabila ia benar-benar memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan beribadah kepada Allah yang sebesar-besarnya. Di antara faidah tersebut adalah diraihnya kesabaran, baik dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhi kemaksiatan, maupun di dalamnya menghadapi takdir Allah yang berat dirasa oleh seorang hamba. Relevansinya hadirin, pada bulan Ramadan kali ini kita masih dihadapkan dengan wabah yang menghantui dan meresahkan warga dunia, khususnya Indonesia. Sehingga dikutip dari edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hingga saat ini jumlah kasus yang terkonfirmasi positif corona di Indonesia mencapai 1,6 juta. Yang dinyatakan sembuh sebanyak 1,4 juta, dan yang dinyatakan meninggal sebanyak 44.000 kasus lebih. Miris bukan hadirin? Dengan adanya wabah tersebut sangat berpengaruh dan mengganggu terhadap berbagai
berbagai sektor, baik pendidikan, perekonomian, sosial, dan lain sebagainya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan tim kesehatan untuk mengatasi wabah ini. Namun hadirin, tidak sedikit manusia yang hanya menyesali keadaan tanpa adanya kesadaran anjuran pemerintah yang ditetapkan dan protokol kesehatan. Juga optimisme kembali normal, kembali seperti semula. Tetapi hadirin, pada hakikatnya ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Dan pasti kami akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan kabarkanlah berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Sahabat Gema Ramadan yang dirahmati Allah, maka dari itu marilah kita mengoptimalisasikan keadaan untuk senantiasa yang pertama, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubatlah kepadanya, taatilah segala aturannya, jauhi kemaksiatan dan hindari perpecahan, supaya kita mendapatkan ampunan darinya. Yang mudah-mudahan wabah ini segera dicabut dan dihilangkan dari muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in dawa'un wa dawa'u dzunubi taubatu. Setiap sesuatu pasti ada obatnya, dan obatnya dosa adalah bertaubat. Yang kedua, marilah kita taati pemerintah dan protokol kesehatan dengan cara sering menjaga kebersihan, sering mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Mudah-mudahan wabah ini segera hilang dari muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Kedua, optimalisasi tersebut merupakan cerminan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulul amri, pemegang kekuasaan di antara kamu, yang kita sebut sebagai pemerintah. Sahabat Gema Ramadan yang insya Allah dimuliakan Allah, maka dari itu marilah kita jadikan puasa ini sebagai latihan untuk senantiasa bersabar dalam berbagai cobaan. Imam Mujahid berkata, sabar adalah puasa, dan puasa adalah sabar. Karena dalam puasa mengandung menahan diri dari makan dan minum, sehingga penting bulan Ramadan disebut sebagai bulan kesabaran. Dikutip dari Abu Hayyan Al-Andalusi, Al-Bahrul Muhit, Bayrut Darul Kutub Al-Ilmiyah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijadikan orang-orang yang bersabar, yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa ya, lugas dari saudara Eli Nugraha. Saya tadi pas duduk langsung berpikir sepintas ya, wajahnya mirip Pak Adi ya, beliau salah satu pembimbing kasih saya. Mirip. Cuman kalau sana namanya Adi Nugraha.
kalau ini Eli Nugraha, beliau profesor, mudah-mudahan Eli juga jadi profesor. Amin ya rabbal alamin. Yang di Bandung juga Profesor Adi Nugroho ya, dia salah satu keturunan Keraton Yogyakarta yang saat ini menjadi pembimbing tesis saya ya. Sangat luar biasa tadi terkait masalah ya COVID juga itu memang ada perhatian khusus ya kepada kita, tentunya hati kita juga harus memperkuat diri, keimanan kita memperkuat diri untuk menghadapi virus wabah corona ini. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kang Eli Nugraha yang sudah memberikan tampilannya. Yang selanjutnya dari peserta Kultum Putri dengan nomor urut 18. Kultum Putri dengan nomor urut 18, Saudari Dewi Suroya. Oke, sudah hadir? Oh, sudah ada. Oh iya. Oke, tepuk tangan buat Teh Dewi Suroya. Ini mungkin dari MDT ya? Oke, ini salah satu santri dari MDT ya, asuhannya Bang Saki Haji Aryono. Mau ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau pas ke Baitullah, kurang kompak gitu loh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmat hidayah dan inayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad beserta keluarga, sahabat, dan tak lupa kita semua selaku umatnya yang selalu taat pada ajarannya. Amin ya robbal. Dewan juri yang saya hormati, para panitia penyelenggara acara ini yang saya hormati, dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Dewi Fatimah Suroya akan membawakan tema tujuan Ramadan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya bulan Ramadan ini dikhususkan bukan untuk semua manusia, melainkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan ini, seluruh umat Islam saling berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala dan pengampunan yang berlimpah sebagai keutamaan yang dijanjikan Allah kepada hambanya yang bertakwa. Tapi di sisi lain ada juga yang biasa-biasa saja dalam menyambut bulan Ramadan ini, tidak ada yang istimewa. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berdoa agar dipertemukan pada bulan Ramadan ini. Berikut doanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban.
وباركنا رمضان وباركنا رمضان. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, bulan Sabar, dan izinkan kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Subhanallah, itulah keistimewaan bulan Ramadan sampai-sampai Rasulullah meminta seperti ini. Namun seiring berjalannya waktu, manusia berkembang menjadi dewasa. Pada saat itulah manusia sering berbuat zalim, sering berbuat dosa pada diri sendiri, orang lain, dan Allah. Bukan hanya itu, manusia sering berbuat zalim dan lupa bersyukur kepada Allah dan sering membangkang terhadap ajarannya. Maka dari itu manusia butuh satu, yakni kembali ke fitrah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka dosanya yang di masa lalu pasti diampuni. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dewan juri yang dimuliakan Allah, tahukah tujuan Ramadan ini diakhiri dengan la'allakum tattaqun? Karena sebanyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan haus, hanya mendapatkan lapar, tapi tidak mendapatkan ibadah dari Ramadan. Dia bahkan satu hari, bahkan satu bulan penuh hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tidak mendapatkan inti hikmah dari Ramadan. Padahal bulan Ramadan ini bulan yang mulia dan ujung dari bulan Ramadan ini sering Ramadan ini diakhiri dengan la'allakum diakhiri dari Ramadan ini padahal Ramadan ini tujuan yang sangat mulia dan yang fitrah, dan ketika fitrah itu dan diujungi dengan la'allakum tattaqun. Ketika sudah kita menjadi la'allakum tattaqun, maka semuanya akan dipermudah. Rezekinya, hidupnya akan mudah, rezeki pangkatmu akan naik, dan jodohmu akan mudah, dan ketika itu rezekimu akan berlimpah datang secara tiba-tiba. Karena wujud dari la'allakum tattaqun itu la yatasib, dan orang yang bertakwa akan ditempatkan di surga. Dan bila di sini ada yang masih para jomblo-jomblo atau single parent, semoga di akhir bulan Ramadan ini kita mendapatkan jodoh yang baik. Amin ya rabbal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga memberikan manfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat Teh Dewi Suraya. Semangat, ayo kasih semangat buat Teh Dewi ya. Sangat luar biasa ya, dari awal sampai akhir ya. Kita sangat luar biasa lah. Kita ini juga panggung percobaan ya, panggung pembelajaran juga. Kemarin juga ada anak kecil ya, anak kecil sama seperti itu, namun kemudian akhirnya bisa selamat sampai tujuan. Oke. Oke, terima kasih ya kepada Teh Dewi. Sekali lagi tepuk tangan buat Teh Dewi Suraya. Oke, selanjutnya kepada Kultum Putra, peserta Kultum Putra dengan nomor urut 23. Sudah ada di lokasi?
beserta Kultum Putra nomor urut 23 sudah ada di lokasi atau belum? Belum? Oke, nanti kita kasih waktu ya beberapa menit sambil menunggu yang nomor 23. Kita akan panggil kepada peserta putra dengan nomor urut 24. Oh belum? Oh lagi ganti baju. Aduh. Terus berarti Kultum Putri dulu ya. Oke. Barusan Kultum Putri juga udah. Nomor urut 17 ya. Oke, langsung Kultum Putri dengan nomor 18. Oh, 18 sudah. Oh iya, dari Surabaya ya. Dari Surabaya. Mohon maaf, aduh. Terni yang di kepala saya. Iya. Oh, ini dari putra tadi ya. Nomor 23. 24. Oke, kita panggil peserta putra Kultum Putra nomor 24 Saudara Aziz Abdul Jabbar. Oke, waktu silang tempat disangakan kamar dengar. Ya, putra 24 ya. Putra 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Indonesia dawlatan mustaqillah bi anwa'il adatil mukhtalifah wa lidzalika awjam'ina al-ukhuwah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin rahimakumullah, saudara seiman dan setanah air yang tentunya sama-sama mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi beserta isinya dilengkapi dengan sifat kefanaannya. Sifat kefanaan ini memberikan sebuah indikasi kepada kita selaku makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diciptakan dengan difasilitasi akal pikir manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemberitahuan tidak ada kekekalan yang abadi di dunia beserta isinya. Begitu pula dengan kita selaku manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun jangan terlena dengan kehidupan dunia, karena kita tidak akan hidup selamanya di dunia ini. Dari hal tersebut, maka di muka bumi ini akan terus terjadi sebuah regenerasi penghuni bumi. Lantas, apa yang harus kita persiapkan untuk mempersiapkan sebuah orang yang akan menjadi penghuni bumi di masa mendatang? Yakni mempersiapkan generasi muda dalam bidang keimanan, ketakwaan, dan juga keilmuan agar mampu menjadi penghuni bumi yang madani di masa kelak nanti. Melatar belakangi hal tersebut, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai peran pemuda di masa mendatang. Berbicara tentang pemuda tidak dilepaskan dengan masa muda. Masa muda merupakan masa di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas kepada hambanya berupa kekuatan fisik, berupa kekuatan mental, dan berupa keyakinan untuk meningkatkan ketakwaan sebagai landasan kehidupan mereka. Dapat kita rasakan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada kita berupa mata yang mampu melihat dengan tepat dan akurat, tangan kita yang mampu mengangkat benda yang berat,
kaki kita yang mampu berlari dengan cepat, bahkan rupa kita tampan, menawan, cantik, rupawan yang mampu memikat. Masya Allah, itu merupakan salah satu karunia dan fasilitas yang Allah berikan kepada kita di masa muda kita, yang sejatinya masa muda ini harus dijadikan sebagai landasan kita untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini senada dengan salah satu hal yang disampaikan oleh Imam ahli tafsir. Beliau adalah Syekh Al-Fides bin Bil Kathir. Dalam kitab tafsirnya menyampaikan, syubban wa huwa quwwatun ba'da dha'fin, bahwasannya masa muda merupakan masa penuh kekuatan setelah sebelumnya berada dalam masa kelemahan. Selain itu juga sang proklamator negeri kita yang kita cintai, yakni Bung Karno, menyampaikan, give me your time, we will shake the world. Berikan aku 10 pemuda, maka akan aku goncangkan bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan wahai pemuda yang hidup di zaman ini merupakan sebuah cambukan dan tamparan keras kepada pemuda-pemudi bangsa negeri yang hidup di negeri ini pada masa ini untuk menyongsong masa depan. Bahwasannya kedua keterangan tadi memberikan sebuah amanah kepada kita selaku generasi muda untuk menjadi seorang penghuni bumi yang madani di masa depan nanti. Tentu hal apa yang harus disiapkan? Keimanan, ketakwaan, dan keilmuan yang harus saling berkesinambungan dan harus saling berkolaborasi. Namun sungguh disayangkan, sungguh ironi, memalukan, bahkan menyedihkan, tidak sedikit remaja-remaja, pemuda-pemudi yang hidup di era ini, mereka terjerumus pada kehidupan kemaksiatan dan kehidupan kebatilan. Hati mereka gegana, gelisah, galau merana, yang menyebabkan mereka mengaktualisasikan hal tersebut kepada kesenangan semata. Mereka terjerumus kepada narkoba, narkotika, psikotropa, dan obat-obatan terlarang, sehingga mereka juga tiada daya upaya, mereka terlena mengorbankan jasadiahnya, lahiriah mereka untuk wanita penggoda semata di kala gelap gulita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Padahal hadirin rahimakumullah, salah satu pujangga dari Mesir menyampaikan dalam sebuah syairannya, beliau adalah Al-Mustafa Al-Khalayani, menyampaikan, inna fi jaddi syubbiyin amral ummati wa aqdamuha hayyataha, bahwasannya sesungguhnya di tangan mereka lah urusan agama digenggam, dan di kaki mereka lah hidup atau matinya sebuah urusan umat. Maka terseliplah sebuah pertanyaan dari kita semua sebagai para pemuda yang hidup di era ini untuk menyongsong masa depan nanti. What should I must doing for the next futures? Apa yang harus aku lakukan untuk menyongsong masa depan nanti, wahai pemuda? Tentu jawabannya cukup satu dan cukup sederhana. Tarbiyatul fardiyah, yakni mempelajari ilmu pengetahuan. Hal ini senada yang disampaikan oleh salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan salah satu Imam Sayyid Al-Qutb Aksarul Hanayu fil Islami dalam sebuah kitabnya, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, bahwasannya telah datang suatu hukum yang hukumnya mutlak wajib atas umat muslim dan muslimat. Ilmu merupakan salah satu elemen yang harus kita punya. Ilmu adalah salah satu elemen yang harus kita genggam, karena dengan ilmu kita akan mempelajari pengetahuan, karena dengan ilmu kita mampu mengkaji diri dan mengkaji lingkungan. Selain itu juga antara ketakwaan, keilmuan, dan akan saling berkolaborasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam ditutup dengan doa, Rabbi yassir lana wa la tu'assir 'alaina, Rabbi tamim lana bi khairi a'malana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat luar biasa Lukas dari peserta 24 ya, putra. Selanjutnya kami panggil peserta Kultum Putri dengan nomor urut 19, Saudari Nida Anhofia
Ya, Indah Novia, betul? Oh iya, silakan kepada beliau Pak Guru yang keempat disanggahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Federasi Muslim yang berbudi luhur, Dewan Hakim yang alim dan masyhur, salam takdim dari lidah yang sedang belajar bersyukur. Salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada kita manusia adalah kemampuan berbicara. Seiring dengan kemajuan teknologi, kemampuan ini pun berubah menjadi berbagai macam fungsi, baik secara lisan maupun tulisan. Sehingga informasi dan berita saat ini sangat mudah dan cepat sampai. Mau panggil tukang ojek lewat aplikasi Grab, mau panggil tukang becak lewat aplikasi WA, bahkan beli terasi pesannya pun lewat aplikasi Shopee. Inilah hadirin zaman yang penuh dengan teknologi. Memandang betapa pentingnya alat komunikasi bagi kita, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, topik yang akan Ida uraikan adalah akhlak bersosial media bagi generasi muslim milenial dengan rujukan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Hadirin yang Allah muliakan, menurut Wahbah Al-Zuhaili di dalam tafsir Munir beliau mensyarahkan bahwa yang dimaksud perkataan yang benar di dalam ayat ini yaitu ucapan yang sopan tidak kurang ajar, ucapan yang tepat dan bertanggung jawab, serta ucapan yang bermanfaat bagi yang mendengarnya. Hadirin, zaman sekarang manusia berada dalam kondisi rawan. Apabila kita salah sedikit saja berbicara, maka akan berdampak luas yang bisa melahirkan kebencian, permusuhan, perkelahian, bahkan pertikaian yang dapat meruntuhkan nilai-nilai keharmonisan. Maka hadirin, tidak hanya lidah di mulut yang harus dijaga, tapi ada juga yang disebut dengan lidah digital. Apa itu lidah digital? Yaitu perpanjangan dari lidah manusia modern yang berwujud keypad dan keyboard. Fungsinya sama seperti SMS, terkadang sering disalahgunakan. SMS yang merupakan singkatan dari Short Message Service, tapi sekarang SMS berubah menjadi singkatan suka maki-maki sesama, suka menebar hoax sesama, suka menfitnah sesama,
orang tersebut seperti semula. Karena berdasarkan teori kultivasi bahwa informasi dan berita yang ditayangkan secara digital terkadang selalu dianggap benar dan nyata oleh pemirsa. Lalu hadirin, bagaimanakah cara yang tepat dan bijak dalam memanfaatkan media komunikasi? Sebagai jawabannya, ada beberapa petunjuk yang dapat kita lakukan. Yang pertama, ketika kita menggunakan media komunikasi, maka harus berdasarkan pembicaraan yang benar dan mengandung kemaslahatan. Sebagaimana Rasul berpesan dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah perkataan yang benar atau diam. Yang kedua, ketika kita mendapatkan informasi dan berita, maka hendaklah tabayyun. Sebagaimana Allah mengingatkan di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang orang yang fasik membawa berita kepadamu, maka periksalah dengan teliti kebenarannya. Yang ketiga, ketika kita berbicara secara lisan dan tulisan, baik di dunia nyata maupun di sosial media, maka perhatikan, selain harus tepat sasaran, harus pula tepat waktu dan kata. Karena lisan adalah gambaran dari pribadi seseorang. Dalam teori management of meaning mengatakan, ketika kita berbicara dan mengunggah status di sosial media, saat itu kita sedang mengirimkan sinyal-sinyal yang akan diterima dan dinilai oleh pendengar. Setinggi apapun nilai yang diberikan, setinggi itulah nilai untuk kita. Dan serendah apapun nilai yang diberikan, serendah itulah nilai untuk kita. Demikian yang dapat Nida sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tak ada gading yang tak retak. Kalau ada gading yang retak, namanya gading ajaib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, sangat lugas sekali dari saudari Nida Al-Khofiyah. Oke, tepuk tangan buat saudari Nida Al-Khofiyah. Oke, selanjutnya saya panggil kembali peserta Kultum Putra dengan nomor urut 23. Nomor urut 23 ada? Oke, jika tidak ada, kita Udut. Udah 7 menit hitungnya dari tadi. Udah kita diskualifikasi saja. Oke, secara total Kultum Putra nomor urut 23 kita diskualifikasi. Hitung mundurnya udah dari tadi udah 7 menit ya, mohon maaf. Selanjutnya peserta putri kembali ya. Peserta putri dengan nomor urut 20 Saudari Ucu Erin Erviani. Maka ayah, ayah. Oke. Mudah-mudahan sukses ya, Teh Ucu, silakan. Waktu sedang tempat bisa ngambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadirin serta dewan juri yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan kultum dengan tema bahayanya ghibah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 menjelaskan,
dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang suka menggunjing satu sama lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu saja kamu merasa jijik terhadapnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di akhirat nanti ada orang yang bangkrut amalannya. Siapa mereka? Yaitu mereka yang sholat wajibnya disiplin, ngaji Quran kitabnya rajin, amalan sunnahnya rutin, puasa zakat dikerjain, ada kajian pun mereka datangin. Tapi sayang, dia tuh suka gosipin orang, suka buka dan umbar aib orang, hanya karena apa yang tampak di matanya, apa yang terdengar di telinganya, itu tidak sama dengan pemikirannya. Hati-hati loh ya, apalagi mencela orang nih. Kamu cela dia buruk, bisa saja agamanya lebih baik dari kamu. Bahaya, amal baik kamu bisa pindah ke dia nantinya. Ini bahayanya gosipin orang di belakang. Ada orang yang merasa banyak pahala, merasa lebih paham agama, lalu sok pintar baca niat hati orang, lalu mengumbar aibnya di mana-mana, tapi dia gak sadar kalau amal ibadahnya udah ditransfer sama Allah tuh. Makanya jangan suka gosipin orang ya. Kalau Allah mau, tuh aib sendiri juga gak bakalan habis kalau mau diumbar. Ya namanya gosip, pasti manis sedap gurih lah di lidah. Tapi tahu tidak, itu racun. Mau kau makan racun? Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Coba perhatikan orang yang sedang gibah. Rata-rata orang yang sedang menggunjing orang lain cuma berani di belakang orang yang bersangkutan. Lidahnya tuh begitu lincah. Si anu tuh bla 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 bla. Si dia tuh anu. Dia tuh begini begitu begono. Tiba-tiba orang yang digunjing tiba. Ketika itu langsung merubah ekspresi wajah dan topik pembicaraan. Itulah sifat munafik. Gibah menyeret pelakunya ke dalam sifat munafik. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku diangkat mi'raj naik ke langit, aku melewati kaum-kaum berkuku tembaga yang mencakar-cakar wajah dan dada mereka. Aku bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Jibril alaihissalam menjawab, mereka adalah orang-orang yang suka memakan daging saudaranya, yaitu yang suka bergibah, yang suka menodai kehormatan mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Maka sudah seharusnya kita benci terhadap gibah, sebagaimana secara naluriah kita memakan daging manusia hidup ataupun mati. Jijik tahu kayak zombie yang ada di film-film yang suka memakan daging manusia hidup ataupun mati. Coba pikirkanlah aib sendiri yang begitu banyak supaya tidak memikirkan aib orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita tobat dari gibah. Kiai Haji Muhsin Ansadili pernah bersair, di sini gibah, di sana gibah, di mana-mana ada yang gibah. Kemarin gibah, tadi pun gibah, sekarang kita tinggalkan gibah. Lalala jangan gibah, lalala jaga lidah, jaga lidah, jangan gibah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Yang terakhir, Pak. Masih gaul. Oke, tepuk tangan buat saudara Ucu ya, Erbil Erbiani, luar biasa, slow, santai tapi berisi ya. Walaupun masih banyak waktu yang tersisa, saya tidak butuh lampu kuning katanya, cukup lampu hijau saja.
Oke. Yang terakhir saya panggil Putu Putra dengan nomor 25. Sudah ada atau tidak ada? 25. Oke, kita hitung mundur 3 sampai 1 ya. 3 2 1. Oke, secara apa namanya? Nomor 25 kita diskualifikasi dan juga nomor 23 ya, kita juga diskualifikasi. Hari ini kok banyak yang diskualifikasi ya. Tadi Marawis juga 2 diskualifikasi, sekarang juga banyak yang diskualifikasi juga. Oke. Sebelum kita tutup, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua peserta yang sudah hadir sore kali ini. Buat dari Putra Putri, kemudian dari saudara dari Nasib dan Marawis yang tadi sudah tampil, kemudian dari bapak-bapak yang di pojok sana yang banyak sekali yang sedang nonton, yang sedang teriak. Kemudian di belakang kita ada ibu-ibu, ya tete-tete yang sedang jalan, yang bapak-bapak yang sedang bawa HP. Kemudian ada bapak-bapak yang sedang pegang motor. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada mereka yang saat ini sudah ada di lokasi. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan rezeki yang sangat luar biasa, dan yang pastinya kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, mohon maaf bila mana ada kesalahan kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang masih ada di lokasi, kita tadi sudah menyediakan untuk tajul ya. Untuk tajul coba para panitia